Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita membahas tentang nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam, di mana ini merupakan tanda besar ketiga menjelang hari kiamat setelah ad-dukhan dan khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Baik, kita malam ini masih membahas tentang turunnya Nabi Isa. Ya, jadi tidak selesai pada kesempatan pekan kemarin. Kita sudah bahas satu hal, bahwa Nabi Isa itu menurut akidah kita kaum muslimin berbeda dengan akidah Yahudi dan juga Nasrani tentang urusan turunnya Nabi Isa ini. Kenapa? Dalam Yahudi dipercaya Nabi Isa mereka bunuh, meskipun mereka juga ada keraguan. Tapi kalau orang Nasrani yakin Nabi Isa itu terbunuh dan kemudian disalib. Tapi kalau dalam Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, bahwa Nabi Isa tidak mereka bunuh, tidak mereka salib. Yang mereka bunuh dan mereka salib adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Keyakinan kita sebagaimana yang Allah kabarkan, Nabi Isa itu bal rafa'ahullah, Allah mengangkatnya ke langit, dan kemudian nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi menjelang hari kiamat. Wa innahu la'ilmul lis-saah, dan kata Allah, Nabi Isa turun itu sebagai tanda menjelang kiamat. Kemudian kapan waktu turunnya? Waktu turunnya Nabi Isa itu adalah ketika kaum muslimin hendak melakukan sholat subuh, azan sudah dikumandangkan, iqamat sudah diserukan, dan imam mereka sudah maju ke depan untuk melakukan takbir, dan kemudian turun Nabi Isa dan dilihat oleh kaum muslimin. Waktu itu kaum muslimin sedang bersiap-siap berperang melawan Dajjal dan pasukannya, terutama 70.000 Yahudi Isbahan yang menjadi pasukan elitnya atau pengikut setianya. Di mana posisi turunnya? Turunnya indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq, di sisi menara putih Damaskus Timur, berarti di Syam, wilayah Suriah, di kota Damaskus. Ketika Nabi Isa turun, bima yahkumu Isa ba'da nuzulihi, Nabi Isa itu kan kita tahu sendiri, kita yakini bahwa Nabi Isa adalah salah seorang nabi yang menerima kitabullah, Injil. Apakah ketika nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa akan menghidupkan kembali syariat Injil? Tidak. Nabi Isa akan melaksanakan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kemudian tugas Nabi Isa yang paling utama adalah qada'u Isa 'ala Dajjal. Nabi Isa membunuh Dajjal. Karena waktu itu juga pasukan kaum muslimin sedang berhadapan dengan pasukan Dajjal, dan kaum muslimin sedang mau diserang oleh Dajjal dan pasukannya. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika beres sholat subuh, waktu itu posisinya ada di Damaskus, di sisi menara putih. Menara putih itu posisinya di Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus. Dan kemudian waktu itu Nabi Isa alaihissalam memimpin kaum muslimin, dan ketika Dajjal melihat ada Nabi Isa, maka Dajjal pun meleleh seperti garam meleleh dalam air. Dia lari, dan orang kafir yang mencium bau khusus yang dimiliki oleh Nabi Isa itu bisa mati. Tanpa bertempur pun sudah mati dengan apa? Mencium baunya Nabi Isa alaihissalam. Baik, selanjutnya ketika Dajjal berlari kabur, Nabi Isa bisa menangkapnya di Babi Lud, di pintu kota Lud. Posisinya di mana sekarang? Di Palestina. Dan di sanalah Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah pembunuhan Dajjal, maka ada fitnah selanjutnya yang dihadapi oleh kaum muslimin, apa?
khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini akan menjadi tanda besar keempat nanti. Ya. Tapi posisi Nabi Isa masih ada memimpin kaum muslimin. Ya'juj dan Ma'juj itu luar biasa kuat. Fayufsiduna fil ardi fasadan aziman. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi dengan kerusakan yang sangat dahsyat. Dan mereka tidak ditaklukkan oleh tangan-tangan kaum muslimin, termasuk oleh Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayad'u Isa rabbahu fayastajibu lahu yusbihuna mauta. Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya Ya'juj dan Ma'juj itu dibinasakan, dan Allah mengijabah doa Nabi Isa dan mereka mati seluruhnya. Tidak ada satupun yang tersisa. La yabqa minhum ahad. Tidak ada seorang pun kecuali binasa dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Saya simpan untuk urusan Ya'juj dan Ma'juj karena ini akan dibahas secara lebih mendalam pasca ini, ya. Kalau kita coba baca beberapa hadis yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar di dalam kitab ini. Ma yastakhlisu minan nususil waridah fi sya'ni Isa. Ya, hal-hal yang bisa kita simpulkan dari dalil-dalil yang datang mengenai Nabi Isa. Pertama, anna Isa alaihissalam nazilun la mahalata fi akhir zaman. Bahwa Nabi Isa itu benar-benar akan turun nanti di akhir zaman, menjelang kiamat. Nas-nas, dalil-dalil baik Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berbicara Nabi Isa alaihissalam akan turun ini, kalau berbicara hadis, hadisnya mutawatir. Mutawatir. Jadi jangan meragukan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam karena hadisnya mutawatir. Mutawatir itu diterima oleh banyak sahabat dan diriwayatkan oleh banyak sahabat dan disampaikan kepada rawi-rawi setelahnya, tabi'in dan lain sebagainya. Nah, termasuk di dalam Al-Quran juga secara per surah, secara eksplisit disebutkan. Ya, ini sudah kita bahas, surat An-Nisa 159 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidaklah dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya atau matinya Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti ahli kitab terutama Nasrani itu akan beriman kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa ketika memimpin kaum muslimin, apalagi pasca binasanya Ya'juj dan Ma'juj, di dunia ini tidak akan ada lagi agama-agama. Yang ada cuma Islam saja. Kalau hari ini kan kita mengenal sekian banyak agama di dunia. Di Indonesia saja yang resmi ada 6. Belum yang tidak resmi. Belum yang aliran menyimpang atau aliran sesat. Apalagi di dunia banyak sekali. Tapi nanti kepemimpinan Nabi Isa atas kaum muslimin akan memastikan tidak ada agama di dunia ini illal Islam, kecuali Islam saja. Ya, itu apa namanya kondisi dunia yang berhubungan dengan agama, hanya Islam yang ada. Baik. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, anna Isa yati liyuhakkima syari'atal Qur'an. Bahwa Nabi Isa datang turun ke dunia, kemudian hidup bersama manusia di dunia, bersama kaum muslim terutama. Beliau akan menghukumi masyarakat muslim dunia, masyarakat dunia dengan syariat Islam, bukan dengan syariat yang beliau terima dulu yang ada dalam Injil, tapi syariat Islam. Wa khatamar risalat bil Islam, wa khatamal kutub bil Quran, wa khatamar rusul bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa penutup risalah itu adalah Islam, penutup kitab-kitab yang diturunkan adalah Al-Quran, dan penutup risalah atau Rasul yang membawa risalah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Isa turun menjelang hari kiamat, tapi beliau bukan khotamul anbiya wal mursalin, bukan penutup para nabi dan para rasul, tapi beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, annahu yaqdi ala jamil adyan wa la yuqbalu min ahadin illal Islam. Bahwa Nabi Isa akan menyelesaikan, menaklukkan, membereskan semua agama-agama, di mana saat itu tidak ada seorang pun kecuali hanya mengenal agama Islam. Jadi tidak akan ada lagi
berbagai agama. Walidzalika fa innahu yaksirus saliba. Oleh karena itu Nabi Isa itu nanti akan menghancurkan salib sebagai simbol salah satu agama, ya, yang diklaim dihubungkan dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa disalib, akhirnya salibnya jadi simbol agama, ya. Wa huwa rumzun nasraniyah al-muharrafah, dan dia itu adalah simbol Nasrani yang telah disimpangkan. Wa yaqtulul khinzir, Nabi Isa akan membunuh babi, di mana babi ini adalah alladzi harramahul Islam, yang diharamkan oleh Islam dan menjadi sumber atau simbol makanan haram. Jadi mengapa ada sertifikasi halal? Yang paling dikhawatirkan apa? Urusan babi, karena babi ini berbagai macam unsurnya bisa dimanfaatkan untuk apapun. Dari mulai bulunya, kulitnya, tulangnya, sampai lemaknya, apalagi dagingnya. Dan hari ini menjadi simbol makanan haram bagi kita kaum muslimin. Ya, tentu bagi kita kaum muslimin. Makanya di beberapa negeri-negeri muslim selalu ada sertifikasi halal. Kenapa? Karena saking masifnya fenomena babi dipakai untuk berbagai jenis makanan, bahkan bukan hanya makanan saja. Cat saja ada unsur babinya gitu. Ya, urusan yang lain pun ternyata pakai itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, wa yad'ul jizyah, dan Nabi Isa itu nanti akan menghentikan pajak. Perpajakan itu tidak akan ada lagi. Hatta dari orang non muslim kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin berkuasa. Jadi biarkan kalau di dalam di dalam sejarah ketika kaum muslimin mendominasi, maka dari orang kafir itu ada jizyah, ada pajak. Tetapi saking sejahteranya waktu itu, nanti kita akan lihat di depan bagaimana sejahteranya masyarakat manusia di dunia, bukannya kaum muslimin, dengan kepemimpinan Nabi Isa ini, sampai pajak pun tidak ada. Malah wayatrukus sodakoh, tidak juga ada sodakoh, tidak ada zakat. Bukan tidak ada zakat, tidak ada syariat zakat, bukan. Tapi saking sejahteranya sampai tidak ada mustahik gitu, tidak ada mustahik zakat, ya. Insya Allah nanti lebih jauh lagi kita akan membaca hadis itu, ya. Jadi antaranya kalau yang paling pendek itu ada dalam hadis riwayat Sahihul Jami'. Di sini dikatakan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, fayuqatilun nasa 'alal Islam, maka Nabi Isa memerangi manusia atas nama Islam, ya. Fayadukkus salib, beliau akan menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, beliau akan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, beliau akan menghentikan pajak. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milala kullaha illa al-Islam, dan Allah akan membinasakan, akan meniadakan di zamannya Nabi Isa itu berbagai macam agama-agama seluruhnya kecuali Islam. Jadi dunia ini hanya punya satu atau hanya mengenal satu agama saja, Islam. Itu luar biasa. Baik. Yang keempat, umumur rakhai wa siyadatul islami wal amni fi dzalikaz zaman. Meratanya kesejahteraan di dunia, bukan hanya di Arab, ya. Meratanya kesejahteraan di dunia, dan Islam akan memimpin dan memberikan keamanan di masa itu. Menarik, ini saya akan bacakan beberapa hadis lah, ya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah, diterima dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakunu Isa ibnu Maryam fi ummati hakaman adlan, maka keadaan Nabi Isa bin Maryam pada umatku, kata Rasulullah, akan menjadi hakam, menjadi pemimpin, adlan yang adil, wa imaman muqsitan, dan menjadi imam yang adil. Ya, ini menguatkan, ya, ungkapan hakaman wa adlan wa imaman muqsitan, hakim yang adil, pemimpin yang adil. Yadukkus saliba, satu, diulang lagi, dia akan menghancurkan salib sebagai simbol kemusyrikan,
Yang kedua, wa yadbahul khinzira, akan menyembelih babi sebagai simbol makanan haram. Ketiga, wa yad'ul jizyata, akan menghentikan pajak. Keempat, wa yatrukus shadaqah, akan meninggalkan zakat. Jadi syariat zakat tidak ada. Kenapa? Saking sejahteranya. Fala yas'a ala syatin wala ba'irin, maka tidak ada yang yang capek usaha untuk mengembala kambing ataupun unta, tidak ada. Saking sejahteranya. Ay li'adamil hajah ila sa'i wa talabur rizqi, karena tidak ada kebutuhan waktu itu untuk kerja keras untuk mencari rizki. Semuanya sejahtera, semuanya melimpah. Kemudian watarfa'u syahna'a wattabaghudha, dan akan mengangkat, menghilangkan konflik dan saling membenci. Tidak akan ada lagi konflik waktu itu, ya, kaum musliminnya dan juga orang-orang di luar Islamnya. Tapi di luar Islam ini sudah tidak ada agama, ya. Tapi bukan berarti semuanya soleh, tidak ada satupun yang tidak soleh. Tetap saja sampai akhir zaman ada saja. Tetapi agama yang ada waktu itu hanyalah Islam saja. Konflik tidak ada kan? Ada. Dan tidak ada permusuhan, tidak ada saling membenci. Artinya kalau seandainya dunia ini mau aman, mau nyaman, ya syariat Islam tegakkan untuk keseluruhan masyarakat dunia. Dan ini akan terjadi di akhir zaman nanti. Ketika kaum muslimin menguasai dunia, maka terjadi keamanan, tidak ada konflik. Kemudian watunza'u humatu kulli zati humah, akan dicabut racun dari setiap yang memiliki racun. Binatang yang beracunnya, ya, mithlu samil af'a wal aqrab, seperti racun kalajengking. Kalajengking kan beracun. Ular beracun. Maka racunnya itu akan dicabut. Sampai apa? Hatta yadkhulal walidu yadahu fil hayya fala tadurruhu. Ketika anak kecil memasukkan jarinya ke ular, jadi main-main dengan ular, bukan dengan ular-ularan, dan ular beneran. Tapi ular itu tidak akan membahayakannya, saking amannya. Wa yadurrul walidatul asad, dan fala yadurruha, ketika seseorang lewat dekat dengan singa, singa pun tidak akan membahayakannya. Ini salah satu tanda besar kiamat, ya, bahwa nanti tidak akan ada kebun binatang, karena singanya pun tidak usah dikerangkeng. Dalam riwayat yang lain, hatta yamulur rajul 'alal asad fala yadurruh, ketika seseorang melewati singa, di depan singa jalan, singa itu tidak akan membahayakannya. Wa yakunu dhi'bu fil ghanami ka'annahu kalbaha, dan serigala itu ketika ke kambing seakan-akan itu menjadi anjing pemelihara, anjing penjaga, tidak akan membahayakan. Wa tamla'ul ardu minas salam wa tamla'ul ardu minas silmi, mohon maaf, dan akan memenuhi bumi dengan kedamaian. Kama yamla'ul ina'u minal ma', seperti bejana yang terisi dengan air, full aman, sejahtera, damai. Wa takunul kalimatul wahidah, dan kalimat akan terjadi kalimat yang satu, apa? Fala ya'budu illa Allah, tidak akan, fala yu'badu illa Allah, tidak akan ada yang disembah kecuali Allah saja. Waktu itu tidak akan ada lagi agama-agama penyembah yang lain, tidak akan ada yang berani, dan tidak akan ada agama satupun kecuali Islam. Wa tada'ul harb, dan akan menghentikan pertempuran, peperangan. Kalau hari ini sepanjang sejarah ada saja yang konflik, ada saja yang perang. Di masa kepemimpinan Nabi Isa itu tidak akan ada peperangan, ya. Wa tada'ul harba auzaraha, jadi pedang itu disimpan di sarung-sarungnya, gitu. Wa takunul ard kafasuril fiddah, dan bumi ini seperti hamparan perak, ya. Tanbutu nabatuha bi ahdi Adam, masya Allah. Tanamannya itu di zaman Nabi Isa memimpin kaum muslimin, ini pasca binasanya Yajuj dan Majuj sebetulnya, ya. Tumbuhannya akan tumbuh
seperti di zaman Nabi Adam. Bapak Nabi Adam tingginya berapa? Situna ziroan, 60 hasta, sekitar 30 meteran. Kalau kata Imam Syafi'i 28 meter setengah. Ada yang mengatakan 33 meter. Katakanlah 30 meter lah, setinggi tower Tri ya. Kalau Telkomsel kan 42 meter ya. Kalau Tri itu 30 meter. Setinggi tower itu Nabi Adam. Dan nanti tumbuhannya akan tumbuh seperti di masa zaman Nabi Adam. Maksudnya apa? Nah, di sini disebutkan hatta yajtami'an nafaru 'alal qatfi minal 'inab fayushbi'uhum, sehingga berkumpul an-nafar, orang per orang, sekelompok orang berkumpul apa? Memetik satu buah anggur saja. Tahu Bu anggur? Bapak anggur? Anggur sebesar gini kan? Tapi nanti satu buah anggur itu bisa mengenyangkan sekelompok orang. Kenapa? Karena anggurnya tumbuh seperti zaman Nabi Adam. Hari ini kita tinggi kita 1,6 1,7 meter misalkan ya, rata-rata di Indonesia. Anggurnya sebesar gini. Silakan bayangkan kalau orangnya setinggi 30 meter. Kira-kira anggurnya sebesar apa? Zaman Nabi Adam anggurnya sebesar apa? Kalau sekarang sebesar gini, berarti kalau 30 ya 30 kali lipatnya dari ini. Sampai dikatakan di sini satu buah anggur bisa mengenyangkan beberapa orang. Wa yajtani'un nafaru 'ala rumana fatushbi'uhum, dan akan berkumpul beberapa orang apa? Kepada satu buah delima. Ya, memetik satu buah delima. Delima fatushbi'uhum. Satu buah delima bisa mengenyangkan beberapa orang, sekelompok orang. Wa yakunu saru bi kadza wa kadza minal mal wa yakunu al-faras bi dari himatin. Pokoknya yang namanya harta itu berlimpah sekali di mana-mana. Tumbuhannya pun tumbuh dengan sangat luar biasa. Maka di sini tibul aish ba'da Isa, indahnya hidup di masa Nabi Isa. Ya, innal halatal lati wasafathan nusus anil hayati fi tilka fatrah, kondisi yang disebutkan di dalam keterangan dalil ya tentang apa kehidupan manusia di masa Nabi Isa alaihissalam memimpin ini luar biasa, sangat apa ya bahasanya ya, sangat indah, sangat nyaman, sangat aman, sangat damai. Pokoknya kondisi layaknya di surga, meskipun ya apa namanya bukan di surga, di dunia, surga dunia lah. Dan ini adalah masa yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya, hatta di masa Nabi Muhammad SAW. Coba di masa Nabi Muhammad anggurnya sebesar apa? Ya normal saja, ya kan? Tumbuhnya normal saja. Binatang buas ya buas gitu. Yang namanya ular beracun ya memang beracun. Tapi di masanya ini pasca kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam ya, kehidupan itu luar biasa nyaman. Binatang buasnya apa namanya? Jadi tidak buas. Kemudian tumbuhannya tumbuh seperti zaman Nabi Adam. Bahkan nanti ada binatang ternaknya apa? Al-luqhah minal ibil. Satu ekor unta itu susunya bisa dimanfaatkan untuk satu fi'am. Satu fi'am itu suka diterjemahkan apa ya fi'am itu? Satu kecamatan lah ya kalau bahasa ini. Karena selanjutnya waluqhah minal baqar la takfil qabilah minan nas. Satu ekor sapi itu bisa cukup susunya dimanfaatkan oleh satu qabilah. Ya mungkin semacam desa gitu kan. Dan satu ekor kambing itu bisa mencukupi kebutuhan susu kambing untuk satu kampung besar gitu. Artinya sangat subur sekali susu yang ada pada binatang-binatang ternak yang dipelihara oleh manusia waktu itu. Kemudian di sini dikatakan haitsu ya'ishun nasu fi khairin wa amnin wa salamin. Waktu itu manusia akan betul-betul hidup dalam kebaikan, keamanan, keselamatan, ya. Wa fi buhbuhatin minal aish, pokoknya kehidupan yang puncak kesejahteraan lah gitu ya. Walidzalika fa innahum yaghbituna ala ma yakununa fihi min na'im.
mereka itu betul-betul menikmati kenikmatan yang ada waktu itu, sampai dikatakan di dalam hadis riwayat Abu Bakar Al-Anbari, Imam Ad-Dailami. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya sahih. Ini ada dalam silsilah al-hadits as-sahihahnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, tuba li'aishi ba'dal masih, berbahagialah ya untuk yang merasakan hidup setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Kenapa? Yu'dzanu lis-sama'i fil qatar, diizinkan untuk langit menurunkan hujan dengan teratur. Seandainya kita pernah mengenal dulu ada musim hujan, musim kemarau. Katanya ngukur hujan itu dari bulan apa Pak? Berberan apa? Bulan berberan itu kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, itu musim hujan. Maret, ret. Orang sudah bilang, ret. Ini mulai dari musim kemarau. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini puncaknya Juli itu. Masuk lagi ke September, ya, Agustus puncaknya. September mulai hujan lagi. Dulu pernah kita mengenal itu. Hari ini apakah kita mengenal musim tersebut? Kan tidak. Nah, nanti di masa Nabi Isa alaihissalam itu hujan akan turun dari langit dengan sangat teratur. Wallahu taala alam seperti apa, tetapi bahasanya yu'dzanu lis-sama'i fil qatar. Langit diizinkan untuk menurunkan hujan. Wa yu'dzanu lil ardi fin nabat. Bumi diizinkan untuk menumbuhkan tumbuhan tanpa mengenal ada gagal panen waktu itu. Sampai panennya juga anggurnya tumbuh seperti zaman Nabi Adam. Ya, delimanya tumbuh seperti zaman Nabi Adam. Yang lebih luar biasa apa? Hatta law bazarta habbaka ala sofa la nabata. Sehingga kalau kamu menanam biji di atas bukit sofa, biji itu akan tumbuh. Bapak tahu hari ini bukit sofa mungkin tidak nanam kacang di sana. Tidak mungkin. Di sofa tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Batu semua. Ya kering. Tidak mungkin akan tumbuh di sana. Tapi nanti lau bazarta habbaka 'ala sofa la nabata. Kalau kamu menanam biji di atas bukit sofa akan tumbuh. Nah, nanti itu kan Arab itu akan menjadi murujaw wa anharo. Apa? Akan menjadi padang rumput dan kemudian banyak sungai-sungai. Yang hari ini jarang sekali kita lihat. Malah hari ini mah kita bisa lihat apa ada fenomena alam yang luar biasa ya di mana Uzbekistan. Di Uzbekistan itu ada Aral Sea, ya, Laut Aral yang hari ini kering kerontang, padang pasir. Padahal itu lautan, sebetulnya danau ya, karena airnya air tawar. Luasnya luar biasa. Saya lupa lagi ya berapa ukurannya. Hari ini kering. Kapal-kapal laut itu sudah jadi karat di atas lautan padang pasir. Padahal dulunya itu adalah lautan. Sampai sebegitu. Ya, tetapi nanti jangan Uzbekistan, Arab Saudi saja yang hari ini padang pasir itu akan menjadi apa? Padang rumput, murujan wa anharon, dan banyak sungai-sungai di sana. Begitu. Wa hatta yamurru rajul 'alal asad fala yadurruh. Nah, ini yang tadi saya bacakan. Wa hatta yamurru rajulu 'alal asad fala yadurruh. Ketika seseorang lewat di hadapan singa, singa itu tidak akan membahayakannya. Wa yatau 'ala hayya fala tadurruh. Ketika memasukkan jari ke mana? Ke apa namanya? Ular itu tidak akan membahayakannya. Wala tashahu wala tahasad wala tabaghadu. Tidak akan ada konflik, tidak akan ada saling hasud, iri, dengki di antara sama manusia, dan tidak akan ada saling membenci. Betul-betul aman, nyaman, luar biasa. Ini kehidupan kehidupan manusia setelah Nabi Isa memimpin kaum muslimin. Tapi tentu ada fitnah dulu, ada ujian dulu. Di antaranya apa? Ya menghadapi Dajjal masih dalam kondisi perang, apalagi menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Itu luar biasa, genting luar biasa. Nanti kita akan coba baca beberapa keterangan dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Luar biasa. Nabi Isa pun kewalahan menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Masih ada kegentingan. Tetapi pasca
Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia di dunia luar biasa, aman, baik, selamat, damai, ya. Berapa lama Nabi Isa akan tinggal di bumi ini setelah turun dari langit? Muddatu baqa'i Isa fil ardi arba'una aman. Jadi Nabi Isa itu akan tinggal di bumi setelah diturunkan itu selama 40 tahun. Cukup lama, 40 tahun. Nabi Isa akan tinggal di bumi. Kama sabata dzalika fi hadits sahih fi Sunan Abi Dawud an Abi Hurairah. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, diterima dari Abu Hurairah. Dikatakan oleh Rasulullah, "Fayamkusu fil ardi arba'ina sanatan, tsumma yutawaffa wa yusalli alaihil muslimun." Nabi Isa akan tinggal di bumi itu selama 40 tahun. Kemudian diwafatkan dan kaum muslimin pun menyolatkannya, ya. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain Nabi Isa akan menikah dengan perempuan dari bangsa Arab, ya. Kemudian berumah tangga dan kemudian wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Disolatkan oleh kaum muslimin. Ini kembali lagi menguatkan bahwa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam ini yang diberlakukan. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, wa huwa fi dzalika muqimun li hukmil Islam musallin ila qiblatil muslimin wa qad dzakara al hadits al mufassahah an salatihi wa ra'a dzalika ar-rajul as-salih 'inda nuzulihi. Jadi intinya ini menguatkan kembali Nabi Isa itu akan tinggal di dunia menggunakan hukum Islam, sholat menghadap ke kiblatnya kaum muslimin, yaitu ke Ka'bah, dan hadis-hadisnya tadi sudah dibacakan bagaimana Nabi Isa pas turun saja langsung sholat subuh menjadi makmumnya Al-Mahdi, sholat bersama kaum muslimin, ya. Kemudian di dalam hadis Sahih Muslim dan Musnad Ahmad dari Abu Hurairah dikatakan oleh Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi la yuhillanna ibnu Maryam bi fajr rauha hajan wa mu'tamiran aw liyusanni nahuma." Dikatakan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Nabi Isa itu akan bertahlil la yuhillanna, akan bertalbiyah, ya, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya, bi fajr rauha. Beliau datang dari arah Rauha, ya, sebuah tempat, hajjan wa mu'tamiran. Beliau melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti berhaji dan berumroh dan kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya, atau melaksanakan dua-duanya, ya, haji dan umroh secara sekaligus. Wa rauha makan bainal Madinah wa wadi as-Safra fi tarki Makkah. Jadi Rauha itu satu tempat dari antara Madinah dan lembah Safra, ya, di jalan Mekah. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu akan berhaji lewat Rauha, ya, bi fajr Rauha, melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Sekali lagi menguatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika hidup beliau melaksanakan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang hidup mengalami kebersamaan dengan Nabi Isa adalah orang-orang yang istimewa. Apakah kita mungkin akan dipertemukan oleh Allah dengan zaman ini? Wallahu ta'ala a'lam, ya. Tetapi kalau seandainya dipertemukan, maka kita harus sudah siap menghadapi apa? Menghadapi peperangan-peperangan yang akan terjadi di dunia ini, di mana kaum muslimin sedikit demi sedikit secara bertahap Al-Mahdi mengawali dan memenangkan berbagai macam pertempuran, karena mau tidak mau perang itu kurhul lakum, ya kan? Dikatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan perang atas kalian, padahal perang itu tidak disukai. Siapa yang mau perang? Maunya kan aman-aman saja, tapi kondisi fitnah dunia tidak mungkin akan melepaskan itu. Makanya di antara tugas Al-Mahdi nanti akan mengondisikan dan memenangkan kaum muslimin atas musuh-musuhnya.
perang, kemudian akhirnya Dajjal yang menjadi tantangan terberat, dan ketika menghadapi Dajjal, Nabi Isa diturunkan oleh Allah dan Nabi Isa pun memerangi Dajjal, ya, kemudian mengalahkan Yahudi, menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kehidupan saat itu, kehidupan yang aman, nyaman, damai, yang kita baca hadis-hadisnya ini tidak terjadi di masa yang lalu, hatta di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana tumbuhannya, bagaimana hewan ternaknya, bagaimana binatang buasnya, bagaimana kondisi masyarakatnya ketika tidak ada perselisihan sedikit pun, tidak ada konflik sedikit pun. Dan kemudian dalam ayat yang lain katakan apa? Hatta takuna sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Sampai satu kali sujud itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang-orang yang melakukan sholat nikmat sekali merasakan sholat. Urusan dunia sudah tidak terpikirkan, ya. Tidak ada yang kerja keras harus mengembala kambing, mengembala unta, ya, ternak ke sana, ternak ke sini. Tidak. Waktu itu berlimpah, tinggal dinikmati. Masya Allah, kepemimpinan itu meratakan kesejahteraan, ya. Maka di sini terakhir, ya, tema terakhir yang dibahas dalam kajian turunnya Nabi Isa adalah fadlul ladina yusbihuna Isa alaihissalam, ya, keutamaan orang-orang yang membersamai ataupun mengalami zamannya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Sunan Ahmad dan Sunan An-Nasa'i, ya, dalam Musnad Ahmad dan Sunan An-Nasa'i dari sahabat Thauban radhiyallahu an, dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan asabatani min ummati ahrazahumallahu minan nar. Ada dua isabah, ada dua pasukan, ya, ada dua golongan yang Allah akan selamatkan dia dari neraka, dari umatku. Satu, asabatun taghzul Hind, ya, pasukan yang akan memerangi Al-Hind, India. Wa asabatun takun ma'a Isa ibni Maryam, dan pasukan yang akan membersamai Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu adalah orang-orang atau pasukan yang bersama dengan Nabi Isa berperang atas nama Islam. Ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri, ya. Fadlul ladzi yushibuna Isa alaihissalam. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, inilah bahasan Nabi Isa, ya, sampai di sini tentang turunnya Nabi Isa dan kehidupan pasca Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada perang, ada fitnah Ya'juj dan Ma'juj, tetapi setelah itu sudah Nabi Isa memiliki misi yang cukup banyak, dan kemudian misinya semuanya berhasil, mulai dari menghancurkan salib, kemudian membunuh babi, menghentikan jizyah, bahkan zakat pun tidak ada muzaki. Tidak ada muzaki, kenapa? Karena tidak ada mustahiknya. Karena ada muzaki itu kalau ada mustahiknya. Ini karena tidak ada mustahik, semuanya hatta la yaqbalahu ahadun. Tidak ada seorang pun yang menerima harta. Kenapa? Semuanya merata sejahtera, begitu. Termasuk juga aslamatu ahlil kitab. Ahli kitab itu diislamkan, terutama dari kalangan Nasrani, itu masuk Islam seluruhnya. Dan kemudian tidak ada agama di dunia itu, di dunia ini waktu itu kecuali